pemirsa Kava Channel, yang dimanapun Anda berada. Tadi kita sudah melihat banyak yang absen juga ya. Ada yang dari Sidoarjo, Lamongan, Surabaya, bahkan seluruh Indonesia, dan juga disaksikan oleh seluruh dunia. Nah, tentu menarik pembahasan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini yang nanti akan kita lebih perdalam lagi. Setelah kita juga melihat beragam penolakan dari kaum buruh, dari aksi dan juga demonstrasi. Nah, memang menolak karena memang dituding undang-undang ini itu kepada investasi atau investor sentris, bukan employer sentris. Nah, kita akan coba memperdalam pada Bapak Hidayatullah Mutakin, seorang ekonom dan juga dosen yang nanti akan menyampaikan paparan selama 20 menit ya, Pak Hidayatullah Mutakin, biar nanti kita efektif ya. Sama pemirsa yang ingin meluapkan pertanyaan, karena banyak sekali tadi ungkapan-ungkapan untuk menolak Undang-Undang Omnibus Law dan sebagainya yang membuat resah, nah, dan juga gelisah, apalagi di kalangan mayoritas kaum buruh. Nah, dan juga nanti berimbas pada elemen yang lain. Pada Pak Hidayatullah Mutakin, kami persilakan 20 menit ya. Baik, terima kasih Mas Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya, khususnya untuk membahas mengenai permasalahan investasi ya, terkait dengan Undang-Undang Cilaka. Tadi di awal sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Profesor Fahmi Amhar dan juga Ustadz Ritan terkait pembahasan undang-undang ini. Nah, langkah pertama saya mohon izin ya untuk bisa share. Baik ya, terima kasih. Ini karena waktunya cukup singkat untuk membuat tayangan, jadi kita buat apa adanya. Jadi kita akan coba untuk menyoroti Undang-Undang Cipta Kerja atau Cilaka ini dan persoalan investasi dalam sudut pandang ekonomi Islam. Nah, tadi di awal sudah dijelaskan bagaimana undang-undang ini begitu cepatnya dibahas, sehingga kemudian ada dua problem inti dari undang-undang Cilaka ini ya. Yang pertama, persoalan pembahasan yang sangat cepat, apalagi dibahas dan diketuk pada saat pandemi, sehingga itu memberikan ruang yang sangat sempit, yang sangat sedikit bagi publik, bagi masyarakat untuk bisa menelaah, apalagi mengkritisi. Nah, jadi kesempatannya sangat sedikit untuk bisa mengkritisi, sehingga itu wajar menimbulkan tanda tanya bagi publik, bagi masyarakat, ada apa dengan undang-undang ini? Nah, persoalan kedua adalah persoalan substansi yang tadi dibahas oleh dua narasumber sebelumnya. Nah, undang-undang ini ada 15 bab, ada 186 pasal dan 11 klaster. Saya tidak membahas pasal demi pasal yang berkaitan dengan investasi. Saya ingin langsung kepada intisari dari Undang-Undang Cilaka yang berkaitan dengan investasi. Dan ini sebagaimana yang saya baca dari naskah akademiknya, bahwa undang-undang ini kemudian menempatkan bagaimana caranya supaya Indonesia bisa meningkatkan produksi nasional, dalam tanda petik berarti meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apakah pertumbuhan ekonomi itu penting bagi sebuah negara? Tentu saja sangat penting. Tetapi bagaimana dampak positifnya atau dampak negatifnya terhadap perekonomian, terhadap masyarakat, nah itu sangat bergantung kepada kualitas pertumbuhan itu sendiri. Jadi pada dasarnya Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah tentang bagaimana Indonesia, ya bagaimana pemerintah itu bisa mendorong investasi ya lebih banyak lagi ya, supaya apa? Supaya pertumbuhan ekonomi bisa dicapai lebih besar lagi, lebih tinggi lagi. Apalagi pada saat ini perekonomian Indonesia dan global itu mengalami kontraksi yang cukup besar. Kontraksi berarti perekonomiannya mengkerut ya. Kalau ibarat kue, maka ukuran kue yang dapat dinikmati oleh masyarakat itu mengecil ukurannya. Jadi
itulah yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi negatif. Dan pada triwulan kedua kemarin kita negatif sekitar 5%, kemudian pada kuartal ketiga juga diperkirakan negatif sekitar 1% lebih gitu ya. Jadi kita bakalan jatuh ke dalam resesi secara teknis walaupun pada dasarnya sudah resesi. Nah, jadi dari intisari yang kita coba analisis tadi, bahwa undang-undang ini tentang investasi pada dasarnya, bagaimana dalam berbagai aspek, mulai dari persoalan perizinan, mulai dari persoalan yang berkaitan dengan investasi, mulai lahan, tanah, kemudian aspek ketenaga kerjaan, dan hal-hal yang menghambat investasi, itu dicoba dikurangi, dihilangkan hambatan-hambatan tersebut, supaya investasi di Indonesia itu bisa meningkat dan kemudian dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang diilustrasikan dalam naskah akademik dan undang-undang ini sendiri sebagai sebuah upaya untuk membuka lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Yang kita tahu tadi bahwa setiap tahun itu rata-rata hampir 3 juta angkatan kerja baru yang itu harus disediakan oleh negara ya. Tapi apakah ini betul? Nah, ada beberapa catatan kita yang bahwa undang-undang ini memiliki arah yang keliru ya. Nah, investasi dengan liberalisasi itu adalah sesuatu yang keliru. Yang pertama, terlihat sekali bahwa ini orientasinya sangat jangka pendek ya. Tapi dengan menerapkan sebuah undang-undang yang disebut dengan Cipta Kerja itu akan berdampak dalam jangka panjang. Tetapi ketika orientasinya jangka pendek, yakni bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi itu dalam jangka pendek, maka ini akan menimbulkan implikasi yang luas yang itu juga negatif buat perekonomian Indonesia dan juga buat kualitas hidup masyarakat ke depannya. Kemudian undang-undang ini berorientasi pada aspek fisik. Jadi bukan pada aspek peningkatan kualitas hidup manusia, well-being-nya ya, kualitas hidup rakyat Indonesia. Kita tertinggal dalam aspek Human Development Index ya. Penduduk miskin juga cukup banyak pada pemerintahan Jokowi periode pertama sampai yang saat ini. Kemiskinan memang paling rendah secara statistik, tetapi laju penurunan kemiskinan itu sangat melambat dibandingkan periode sebelumnya. Artinya pertumbuhan ekonomi itu sendiri itu tidak memiliki kemampuan yang lebih besar dibanding kondisi sebelumnya untuk menggerus atau mengurangi kemiskinan yang menimpa penduduk. Belum lagi persoalan kualitas dari investasi. Jadi e-core dari perekonomian Indonesia pada tahun 2019 itu sekitar di atas angka 6 sekitar 6, berapa 6,7 atau 68%, 68 dibandingkan periode sebelum tahun 2010 sekitar di atas 5 ya. Nah, jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa investasi di Indonesia justru semakin tidak efisien untuk menghasilkan pertumbuhan. Diperlukan modal yang cukup besar untuk menghasilkan pertumbuhan yang dengan pertumbuhan yang lebih rendah. Nah, karena itu dengan undang-undang ini boleh jadi karena aspek lingkungan itu diabaikan, aspek sumber daya manusia itu dikurangi, maka ini potensinya adalah pertumbuhan itu juga tidak menghasilkan kualitas yang lebih baik ya. Kemudian yang ketiga adalah kemungkinan pertumbuhan yang terjadi tidak dapat mempercepat ketimpangan. Nah, secara umum ya, kecenderungan umum ketika terjadi pertumbuhan ekonomi itu ketimpangan akan ikut meningkat. Karena itu ketika pada masa pemerintahan Jokowi ketimpangan menurun, nah pada dasarnya ketimpangan itu menurun karena pertumbuhan ekonominya melambat. Ya, apalagi pada posisi tahun ini kita menghadapi krisis karena pandemi, maka itu ketimpangan pasti akan menurun drastis. Jadi itu bukan sebuah prestasi gitu ya. Jadi ketimpangan itu menurun karena pelambatan pertumbuhan ekonomi. Kecenderungannya ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka ketimpangan
akan meningkat. Nah, ketika kualitas pertumbuhan yang terbentuk, yang terjadi itu tidak bagus, maka potensi ketimpangan itu akan semakin lebih besar. Nah, poin berikutnya adalah undang-undang ini mempercepat eksploitasi sumber daya alam dan pengerusakan lingkungan. Jadi, karena dihapuskannya berkaitan dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan pencegahan pengerusakan lingkungan itu sendiri. Dan kemudahan berinvestasi, walaupun kemudahan berinvestasi itu dilihat dari sisi risikonya, ada 3 risiko: rendah, menengah, dan tinggi perizinannya. Nah, karena itu undang-undang ini berpotensi mempercepat eksploitasi sumber daya alam dan pengerusakan lingkungannya. Artinya kita akan memasuki satu periode lagi yang disebut dengan kondisi kita akan mengalami kutukan sumber daya alam. Daerah-daerah yang kaya sumber daya alam di Indonesia seperti Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Papua itu berpotensi lebih besar lagi dikeruk sumber daya alamnya, khususnya untuk barang-barang tambang yang berkaitan dengan komoditi yang akan boom ke depannya. Ya. Ini terutama terkait dengan misalnya dengan disrupsi ekonomi, terkait dengan misalnya kebutuhan akan nikel untuk baterai misalnya. Kemudian undang-undang ini juga akan mempercepat dominasi asing di dalam perekonomian ya. Jadi struktur ekonomi kita itu akan dominan kepemilikan asing di dalam perekonomian kita. Sehingga ini adalah beberapa poin yang kita catat yang kemungkinan akan terjadi ke depannya ketika undang-undang ini sudah jalan gitu ya. Nah, undang-undang ini juga salah arah ya, meskipun maksudnya yang saya baca dalam naskah akademik bahwa undang-undang ini disusun bertujuan untuk menaikkan produktivitas pekerja supaya output nasional meningkat agar Indonesia dapat keluar dari middle income trap. Nah, tapi dengan cara liberalisasi ekonomi dan investasi. Ada 2 persoalan yang saya garis bawahi di sini. Yang pertama adalah lemahnya kualitas institusi, yang kedua adalah persoalan sumber daya manusia. Jadi kita ini menghadapi, dan itu menjadi karakteristik ciri-ciri dari negara berkembang memang, bahwa negara berkembang, negara miskin, itu menghadapi problem institusi, ya, foreign institution, problem kelembagaan, dan yang kedua adalah persoalan sumber daya manusia. Nah, karena itu, 2 hal ini yang semestinya yang harus diselesaikan. Tadi sudah dipaparkan di awal oleh Profesor Fahmi Amhar, bahwa persoalan Indonesia itu pada korupsi, pada birokrasi yang paling besar. Jadi, bukan pada persoalan aspek investasinya. Jadi, ketika secara kelembagaan kita itu lemah ya kualitasnya, maka apapun yang diberikan, yang diproses lembaga itu tidaklah cenderung bagus. Nah, ini contoh misalnya undang-undang Cipta Kerja itu sendiri dihasilkan dari sebuah proses yang minim sekali melibatkan publik. Seakan-akan jangan sampai selain pemerintah dan DPR, yang sampai publik itu memiliki waktu, memiliki ruang yang memadai untuk bisa menelaah dan kemudian mengkritisi. Nah, ini adalah bukti bahwa betapa lemah kita memiliki problem institusi. Akuntabilitas itu sangat tidak terlihat di sini. Jadi contoh, kalau institusi lemah, jadi dikasih uang berapapun, maka kebijakan yang lahir itu manfaatnya akan kurang, karena kemungkinannya, misalnya yang pertama adalah terjadi abuse of power, terjadi korupsi, ya. Kemungkinan yang lainnya karena kualitas sumber daya manusia yang mengelola institusi tersebut lemah, maka kalaupun tidak terjadi korupsi, maka output dan outcome dari kebijakan yang dihasilkan itu juga tidak efektif, terjadi pemborosan. Jadi kalau kita telah kebijakan-kebijakan, kenapa Indonesia ini kok lama sekali ya, sejak tahun 45 merdeka negara kita ini tidak bisa menjadi sebuah negara yang besar, sebuah negara yang maju, sebuah negara yang kuat.
Ya karena kita tidak menyelesaikan dua problem kita, yakni problem lemahnya institusi, dan ini berarti problem sistem, dan yang kedua adalah lemahnya persoalan sumber daya manusia kita yang masih kualitasnya sangat rendah. Dan kita bisa petik dari buku yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani bahwa kekayaan yang paling berharga itu adalah pemikiran atau taraf berpikir masyarakat, taraf berpikir manusia itu yang paling penting. Sedangkan undang-undang ini fokusnya pada fisik, bagaimana menciptakan pertumbuhan, bukan pada manusianya. Padahal pertumbuhan dalam jangka panjang itu sangat bergantung pada manusia, pada sumber daya manusia, pada kualitas institusi. Jadi kalau dua hal ini kualitasnya rendah, dua hal ini tidak diperbaiki, tidak ada investasi yang kuat untuk dua hal ini, maka sangat sulit untuk kita keluar dari status sebagai keluar dari middle income trap, keluar dari kondisi negara kita dalam posisi saat ini. Nah, ini sekarang bagaimana investasi dalam ekonomi Islam. Nah, sebelum kita membahas investasi dalam ekonomi Islam, kita perlu menggarisbawahi bahwa sistem ekonomi, ya, suatu sistem ekonomi itu terdiri atas 3 pilar. Yang pertama kepemilikan, yang kedua pengelolaan kepemilikan, dan yang ketiga distribusi kekayaan. Kepemilikan ini menyangkut jenis kepemilikan, mulai dari kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum. Nah, investasi itu nanti akan terkait dengan jenis-jenis kepemilikan ini. Jadi, jika investasi dilakukan oleh swasta, maka dia ranahnya ada di wilayah mana. Kemudian yang kedua adalah persoalan pengelolaan kepemilikan. Kemudian yang ketiga adalah distribusi kekayaan. Dalam ekonomi Islam, persoalan ekonomi yang paling fundamental adalah masalah distribusi kekayaan. Apakah pertumbuhan ekonomi penting? Pertumbuhan ekonomi penting, tetapi yang paling penting adalah bagaimana satu sistem ekonomi, ya, itu bisa menghasilkan satu mekanisme distribusi kekayaan supaya setiap masyarakat dapat hidup secara layak, ya. Jadi supaya tercipta distribusi yang adil. Nah, kalau undang-undang ini berorientasi pada investasi untuk menghasilkan pertumbuhan, di mana orientasi itu pada aspek profit dan aspek fisik, maka ini potensi kita kalau pertumbuhannya dapat dicapai dengan undang-undang ini, maka potensinya ketimpangan semakin lebar. Jadi kita akan semakin memupuk penyakit di dalam ekonomi, ya. Tersedotnya konsentrasi kepemilikan, kekayaan pada sekelompok pemilik modal, dan sebagian pemilik modal itu tidak banyak, apakah itu swasta nasional, apakah itu swasta asing. Nah, investasi dalam ekonomi Islam itu ada dalam aspek pengelolaan kepemilikan, ya. Jadi dalam pengelolaan kepemilikan itu terbagi dua, yakni bagaimana individu, bagaimana rumah tangga membelanjakan harta. Nah, ini akan menciptakan dalam satu pasar, yakni permintaan pasar, ya, permintaan masyarakat akan barang dan jasa, karena mereka perlu memenuhi kebutuhan hidup mereka, termasuk kebutuhan sekunder dan tersiernya. Kemudian yang kedua adalah pengembangan harta. Nah, investasi masuk dalam wilayah pengembangan harta. Dan artinya apa? Kegiatan investasi itu akan menghasilkan produksi, akan menghasilkan penawaran akan barang dan jasa di dalam perekonomian. Jadi, pada dasarnya investasi dalam ekonomi Islam itu diperbolehkan sepanjang sesuai hukum syara. Nah, terkait investasi ini sendiri, hukum syara apa kira-kira yang paling fundamental terkait dengan kegiatan investasi? Yang pertama adalah kegiatan hukum syara yang berkaitan dengan kepemilikan. Jadi kalau investasi dilakukan oleh individu, maka dia bisa beroperasi dalam ranah satu atau dalam area, dalam wilayah kepemilikan individu. Jadi jangan lebih dari itu. Yang kedua adalah terkait dengan hukum benda
atau jasa yang diproduksi. Jadi sepanjang barang atau jasanya adalah satu komoditi yang halal atau diperbolehkan oleh hukum syara, berarti investasi di sektor itu diperbolehkan. Kemudian yang ketiga terkait dengan hukum syirkah. Jadi investasi yang dilakukan oleh seseorang, dia akan melibatkan pihak lain, entah itu sebagai pemodal atau dia sebagai pemodal saja ya, kemudian yang lain sebagai pengelola, atau dia sebagai pemodal dan sekaligus pengelola. Jadi ini berkaitan dengan hukum syirkah. Kemudian yang keempat, investasi juga berkaitan dengan hukum ijarah, karena investasi itu akan melibatkan tenaga kerja, mereka akan merekrut tenaga kerja. Nah, jadi hukum-hukum yang berkaitan dengan kontrak kerja, hukum-hukum yang berkaitan hubungan antara pemberi kerja dan yang menerima pekerjaan tersebut, ini menjadi sangat penting. Jadi investasi dalam ekonomi Islam itu terkait dengan 4 hal itu. Di samping nanti juga terkait dengan yang lainnya seperti tanah, ya. Nah, tanah itu sendiri kembali kepada aspek kepemilikannya. Nah, terakhir, apa yang menjadi problem investasi saat ini dan investasi dalam sistem ekonomi kapitalis dan juga yang berkaitan dengan undang-undang Cilaka nanti. Yang pertama adalah investasi tersebut melewati batas kepemilikan individu. Jadi investasi yang dilakukan oleh swasta, baik swasta nasional maupun swasta asing, itu seringkali dia memasuki yang dalam konsep ekonomi Islam, dia memasuki wilayah yang bukan milik individu. Jadi dia masuki kepemilikan umum misalnya, atau dia memasuki kepemilikan negara. Walaupun kepemilikan negara untuk hal-hal tertentu itu bisa terjadi transaksi gitu ya. Nah, ini yang sering terjadi ya. Jadi misalnya investasi pada sektor pertambangan dengan area tambang yang besar, dengan deposit tambang yang cukup besar. Nah, ini konsepnya dalam ekonomi Islam masuk dalam kepemilikan umum dan itu milik umat. Artinya tidak boleh swasta, ya termasuk swasta asing, dia menguasai area tambang tersebut. Tidak boleh seperti itu. Nah, ini konsep pelanggaran investasi dalam pola ekonomi kapitalis saat ini. Kemudian problem yang kedua adalah kegiatan ekonomi yang diharamkan. Jadi misalnya di sektor pariwisata, ya, jadi untuk mendorong pertumbuhan di sektor pariwisata, kemudian investasi pada sektor akomodasi atau perhotelan, di sana ada bar, ada minuman keras, ada hiburannya juga yang itu bertentangan dengan hukum syara. Nah, ini adalah contoh-contoh kegiatan investasi yang sebenarnya itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Yang ketiga, kemudian adalah memasuki wilayah strategis. Nah, seringkali investasi yang dilakukan oleh swasta dan asing itu masuk ke wilayah yang itu kalau dikuasai oleh pemilik modal itu dapat melemahkan negara dan membahayakan kepentingan masyarakat. Misalnya pelabuhan yang sangat penting untuk kegiatan transportasi dan khususnya ekspor impor itu jatuh ke tangan swasta asing. Nah, ini dapat melemahkan. Kemudian industri strategis, misalnya yang berkaitan dengan telekomunikasi, termasuk satelit. Nah, itu seringkali itu jatuh ke tangan swasta dan asing. Nah, inilah bahwa 3 hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa problem investasi dalam ekonomi kapitalis pada saat ini, kalau dilihat dalam kacamata Islam, ada 3 aspek yang dilanggar, yakni investasi yang dilakukan oleh swasta itu melewati batas kepemilikan individu. Yang kedua adalah kegiatan ekonomi, memasuki kegiatan ekonomi yang itu diharamkan oleh hukum syara. Dan yang ketiga itu adalah memasuki wilayah strategis yang itu dapat membahayakan negara dan masyarakat. Dan pada akhirnya ketika swasta masuk, termasuk swasta asing masuk ke aspek strategis yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak,
maka yang terjadi adalah monopoli. Ketika perekonomian itu terjadi monopoli, maka perekonomian itu sudah tidak efisien. Jadi mereka sangat mudah menentukan harga, dan kemudian harga itu memberatkan konsumen, memberatkan masyarakat karena pelaku atau produsennya hanya satu. Nah, itu kira-kira gambaran mengenai undang-undang Cipta Kerja secara umum dan investasi dalam sudut pandang ekonomi Islam. Demikian kita kembalikan kepada Mas Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.